Oke, kembali lagi di channel di Kamel. Oh, makan. Jangan makan terus Mami, nanti sakit perut. Nanti minum dulu ya, boleh? Bukan Disponsori oleh Fanta. Oke, ini uji coba apa namanya? Podcast pertama dari Kamel. Podcast pertama dari di Kamel. Hari ini kita mau coba weekend. Kita mau dari kita yang pertama. Nah, biasanya jalan-jalan ke mall Mami. Biasanya kita kalau weekend tuh keluar, tapi hari ini PPKM, jadi kita harus menghargai upaya pemerintah untuk mencegah virus corona. Jadi kita untuk sementara untuk stay at home. Udah berapa lama PPKM? Kita menjaga prokes. Udah berapa lama PPKM? Kemarin seminggu kalau nggak salah, tapi diperpanjang lagi kan, ini kan baru diperpanjang lagi. Iya, masih diperpanjang karena orang yang terpapar COVID juga sudah semakin banyak di Batam ini khususnya kan. Jadi untuk mengantisipasi memang pemerintah buat segala opsi gitu. Ya untuk bosku sekalian, ya nggak apa-apa, saling menghargain aja gitu. Ini demi kebaikan kita semua juga kan. Iya. Jadi gimana PPKM ini berdampak nggak sama jualan second? Untuk jualan sih, kalau berdampak itu dibilang tuh ada dampaknya. Semua pasti kena dampaknya, apapun profesinya pasti ada dampaknya ya. Pasti ada dampaknya, nggak mungkin lah ini nggak ada dampaknya. Namanya kalau udah ini kita kalau untuk di rumah yang biasanya kita omsetnya sekian, pasti ada turunnya lah, walaupun turunnya itu enggak terlalu drastis ke bawah sekali, tapi yang pasti omsetnya itu berkurang lah. Saya tidak banyak uang ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan banyak di bank orang. Iyalah, kita kan belum punya bank sendiri, memang di bank orang lah. Masih di bank orang. Banyak. Jadi kalau kita nggak punya bank. Jadi kalau untuk belanja ini kan PPKM, ada kesulitan nggak belanja baju yang mau dijual? Ada kesulitan, itu pasti ada. Yang namanya di jalan-jalan itu banyak penyekatan di setiap jalan-jalan, mulai dari tempat kita sampai ke tempat kita belanja itu banyak penyekatan gitu. Oh, banyak penyekatan. Jadi kita nggak bisa leluasa langsung dari rumah langsung terus sampai di sana itu ini ya. Berarti kucing-kucingan lah ya sama petugas. Kucing-kucingan dan cari jalan tikus. Untung kita sudah lama di Batam, jadi istilahnya tahulah jalan-jalan tikus, jalan harimau. Jalan harimau belum tahu kan, itu pasti besar ya. Iya, bisa ketahuan. Dan menyeramkan juga. Iya. Jadi kan sepanjang Mami ini pergi belanja, ada nggak curhat orang-orang yang jualan itu tentang PPKM ini? Ada, banyak lah curhatan mereka. Kadang kayak ada temen aku gini kan, sampai ya mungkin live ini kan ada yang sepi, ada yang agak rame. Mungkin mereka melihat live kita itu sepertinya agak rame gitu kan, seperti mereka melihat kita itu tidak ada dampaknya, tapi sebenarnya itu ada dampaknya untuk kita. Sampai kemarin tuh ada temen tuh bilang, tolonglah nanti aku datang ke rumah kamu biar kita live di rumahmu, tapi yang di live-nya barangnya dia gitu. Cuman kan ya kita pun perlu ya baik sih untuk menolong orang, tapi ya kita juga tidak seperti yang mereka pikirkan, kayaknya gampang-gampang aja gitu. Kita juga merasakan kesulitan di dalam situ. Ada juga dampaknya ya. Tapi kan orang lihat mungkin ya seperti tidak ada dampaknya. Seperti ya, itu all shopnya si Milde itu sepertinya rame-rame aja, tapi kita lah yang tahu di dalamnya itu ada tangisan, ada yang PHP lah, ada yang apalah, tapi yang melemahkan jiwa. Yang melemahkan jiwa, yang di PHP-in mah bukan 100, yang jutaan yang di PHP. Ada di PHP itu jutaan? Iya, baru semalam tadi 1.390.000 kalau nggak salah tuh jumlahnya.
dikasihnya alamat yang alamatnya di Batu Aji. Tapi nomor yang punya nomor ini saya telepon tadi pagi itu di Punggur gitu. Karena udah curiga juga sih, udah curiga sama dia, sepertinya cari profilnya di Facebook kok udah hilang, mungkin kita itu udah diblokir gitu. Dia gimana PHP-nya? Dia pesan barang kita di live baru nggak dikasih alamatnya atau gimana? Enggak, waktu kita live tuh semalam, waktu kan baru pulang belanja, terus kita live. Terus dia itu ini fix di live kasih alamat, langsung cepet dia kasih alamat, kasih nomor. Tapi udah siap live itu kayak udah ada rasa curiga gitu ya. Tapi karena banyak banget gitu, udah banyak banget yang di fix ini, yang berjumlah totalannya 1.300.000 sekian gitu. Terus ya otomatis dong yang namanya pembeli yang royal kayak gitu pasti kita cari dong. Udah gitu aku cari, udah siap live itu aku cari nggak nampak gitu loh. Sampai aku cari dari messenger juga nggak, ini situ juga nggak dapet. Kayak udah curiga, menaruh curiga. Ya udah aku telepon. Rupanya yang punya telepon itu terkejut. Aku merinding loh Kak waktu aku telepon gitu kan. Aku merinding loh Kak tengok jumlah belanja itu. Sementara aku nggak ada belanja. Mungkin ya dia menggunakan nomor si kakak ini untuk mempermainkan usaha orang kali ya. Tapi kemungkinan kenal juga dia, kemungkinan kan karena dari mana dapat nomor teleponnya kan? Jangan salah papi. Kadang-kadang gini, makanya kalau kita belanja online ini cepat-cepat hapus alamat. Sempat ditulis orang itulah disalahgunakan. Yang disalahgunakan orang yang tidak punya hati nurani lah ya. Jadi ini kan Mami kan udah lumayan berapa tahun jualan online? 2019 lah, bulan 11. 2019 berarti hampir 2 tahun ya? Hampir. Belum ya? Belum 2 tahun. Masih setahun lah. Setahun ya? 2019, 2020, 2021. Ini bulan berapa? Ini bulan 6. 2 tahun bulan 11 lah, bulan 7. Bulan 7 ya. 2 tahun bulan 11 inilah udah jualan gitu. Berarti kan sudah sering di PHP, sudah tahu lah. Sering di PHP. Jadi yang mau ditanyakan, bagaimana sih kita mau melihat ciri-ciri orang yang kira-kira ini kan ini live ini. Ini ciri-ciri PHP. Bisa nggak kita lihat pada saat dia ngefix barang kita itu? Ciri-ciri entah profilnya kalau yang kayak gini pasti PHP. Kalau mata kasarnya pasti bisa. Satu itu kalau ciri-cirinya itu pasti dia tidak menggunakan foto sendiri untuk menjadi foto profilnya. Seperti yang semalam itu kan dia kayak gambar kartun, gambar orang gitu yang pakai baju muslimah gitu kan. Tapi dia kan gambar kayak kartun gitu, dia nggak gambar pribadi gitu, nggak gambar pribadi. Terus dia kayak fix itu kayak royal gitu, kayak dia nggak sama gitu loh, dia nggak sama kayak LD-nya itu nggak sama. Tapi dia, kan dia kayak pada nggak mikir gitu loh. Nggak mikir dia harga berapa pun main fix aja gitu. Nggak ada main nawar. Kayak gitu. Itu salah satu ciri-cirinya. Berarti ciri-cirinya tadi foto profil. Kalau sekira-kira dia tidak jelas, udah. Tapi ada juga kalau kayak macam udah langganan gitu ya. Dia juga menggunakan kayak gambar patung aja di profilnya, tapi mereka itu udah ini. Karena udah langganan ya, kalau udah kenal tuh kita nggak masalah lah. Ini kalau dia datang customer baru, untuk di customer baru ya, maksudnya tidak semua gitu. Tapi pada sering ya, mayoritasnya gitu. Ya tapi kan kalau tadi kalau patung kan kemungkinan dia all shop juga kan, kalau patung kan. Iya. Tapi kalau kartun muka-muka Doraemon segala macam berarti itu ada indikasi lah ya. Kayak gambar langit-langit lah. Berarti gambar langit, gambar awan lah, tulisan-tulisan atau gambar apalah gitu. Iya. Berarti itulah indikasinya ya. Iya. Dan kedua tadi dia tidak berpikir untuk ngefix. Iya. 65 oke fix. Iya. 70 oke fix. Iya. Tapi ada juga yang kayak gitu, tapi kalau udah langganan tuh nggak masalah. Kalau udah langganan maksudnya untuk customer baru ya. Yang baru ya. Gitu. Sangat sedih sih, sangat disayangkan ada begitu banyak orang di luar sana yang suka mempermainkan usaha orang gitu ya. Padahal kita nggak maksa mereka untuk beli, nggak maksa mereka untuk
kalau belum punya duit ya maaf ya gitu ya. Kalau belum punya duit kan bisa aja untuk untuk nonton dulu atau untuk rame-ramein dulu, ada banyak gitu. Karena saya juga seperti itu, kalau saya juga suka tengok live orang. Kalau memang saya suka ya, tapi tengok ke kantong nggak ada ya, nonton aja dulu. Suatu saat punya duit baru kita ini beli ya? baru beli gitu. Nggak pernah kita PHP-in orang sejarahnya lah ya. Tapi mungkin yang PHP itu mungkin ya Penyakit apa ya? bukan penyakit, dia mungkin udah hobi. Hobi kan? Bukan bisa. Enggak lah, hobi bukan penyakit. Kalau kayak papi hobi main bola, ya kan enggak penyakit itu kan? Kok hobi? Hobi. Itu kan udah salah satu penipuan loh. Iya betul, penipuan. Makanya dia hobi untuk mem-PHP orang gitu. Kalau nggak melakukan itu dia nggak Hanya nyaman senang gitu ya. Nah, dia nggak nyaman. Tapi kalau secara psikologis mungkin ya itu udah ada gangguan jiwanya gitu. Tapi kok bisa dia sampai segitunya, sebegitu dalamnya dia bisa kasih alamat rumah orang? Itu seperti tadi hobi udah tahu skillnya. Oh nanti ya begini. Jadi kalau dia lihat dia mau fix tapi dia lama ngasih alamat, penjual kan pasti oh ini penipu kan gitu kan. Kalau udah terbiasa dia hafal alamat tuh pasti Alat guys. dia bukan Intermezzo. bukan alat itu, nyamuk. Dia pun mau masuk juga. Dia mau masuk podcastnya di kami. Iya. Jadi untuk orang yang di luar sana yang suka PHP, tolonglah janganlah ya. Kasihan kami para penjual all shop ini yang memang serius, terus kita punya tenaga itu terbuang sia-sia, suara pun sampai habis, serak-serak basah gitu. Ya makin tambah sakit lah kalau tambah orang yang PHP. Kayaknya sia-sia semua, terbuang tenaga gitu loh. Sampai larut-larut malam kita kerja tapi main-main bagi orang yang tidak serius di luar sana. Janganlah, berhentilah sampai di situ. Kalau memang belum mau, nggak usah dulu. Kalau tangannya itu kayak rasa-rasa gatal gitu, itu pegang cabai biar panas. Masak di rumah. Nggak usah fix, tapi hanya untuk mempermainkan usaha orang ya, untuk orang yang di luar sana. Itu kasihan kita dan juga kasihan juga kurirnya bolak-balik ke sana itu, tapi orang yang gak ada di rumah lah kayak kemarin itu. Dia kurirnya? Iya, sampai keep di kurir itu sampai 2 minggu loh. Itu kan kurirnya kalau dia kucing-kucingan. Dia kalau kurirnya datang dia berondok di luar. Sampai 2 minggu. Masa kita nggak paham kalau kurirnya udah 2 minggu ya udah. Karena dia ada responnya, dia bilang nanti. Kecuali kalau kurir pun, kalau dari apanya customernya nggak ada respon, mereka nggak akan keep. Tapi karena responnya baik, tapi di respon yang baik ini selalu janji-janji terus, nggak habis-habis. Nggak habis hari minggu lah habis-habis gitu. Jadi ya udahlah, daripada mereka main kucing-kucingan sampai kapanpun, ya udahlah bawa pulang aja lah gitu ya. Karena respon baik itu ya. Iya, dia responnya bagus. Oh iya, ini nanti tadi aku di sekolah anak, atau tadi aku di luar, padahal dia di rumah sembunyi. itu cocoknya itu di gugat aja kalau begitu. Cocok udah mempermainkan itu. Tapi mau gimana lah ya. Tapi senang lah ya jual online ini. Senang. Walaupun kadang-kadang aku nangis juga. Ya biasa itu. Tapi istilahnya bisa membantu lah ya. Iya, sangat membantu lah. Bukan cuma bisa membantu, tapi sangat-sangat terbantu untuk keluarga kita ya. Sangat-sangat terbantu. Ya ini kan mama istrinya pengacara. Ada rasa malu nggak kalau jual online ini? Ada, maksudnya dicibir orang kan? Loh kayak nggak bisa aja suaminya ngasih makan, kenapa kerja keras sekali secara online gitu? Pernah nggak merasakan itu? Atau pernah merasa malu nggak? Kalau merasa malu sih enggak sih, karena kan itu kan kerja sendiri. Seperti sama dengan orang-orang di luar sana itu kerja PT. Apa bedanya kerja PT dengan all shop? Malah kalau menurutku sih kerja PT bagus ya. Tapi kalau kerjaku ini di rumah aja itu kayaknya rasaku lebih enak aja gitu.
Jadi nggak ada rasa malunya. Tapi kalau untuk orang mencibir itu banyak. Ya? Orang mencibir itu banyak. Masa kamu tuh kerja kayak gitu sih gitu. Masa kayak suamimu kan banyak uang, pengacara, bulanannya banyak. Kalau nggak ada uangnya ya? Banyak. Banyak, nggak boleh bilang nggak banyak. Itu namanya nggak bersyukur. Banyak, ada, cukup gitu loh, cukup gitu. Walaupun nggak sebanyak orang punya, tapi kita cukup dan menikmati dan cukup untuk membahagiakan keluarga kecil kita. Ya, beli ini cukup, beli itu cukup. Ya. Istilahnya Tuhan baik sampai apa yang kita mau juga bisa kita beli. Ya, selalu kita. Ini contohnya. Studio mini kan bisa gitu. Walaupun nggak seberapa bisa. Tapi bagi kita ini luar biasa karena apa? Hasil keringat kita sendiri kan. Hasil keringat kita sendiri, nggak minta sama orang lain ataupun nggak pinjam-pinjam sama orang lain. Kita bisa buat sendiri walaupun sesederhana ini. Jadi kita bersyukur aja. Berarti intinya tadi nggak malu lah ya, tapi cibiran banyak lah ya. Iya, kalau di luar sana ngapain sih kamu? Terus tadi udah live lagi kayak kayak menggas gitu loh. Kayak apa menggas itu apa sih, kayak terus gitu loh, kayak ngejar target lah. Kayak ngejar target gitu kan. Tapi kan ya kalau dibilang kita ngejar target tuh selagi barang kita banyak, yang ada dalam pikiran kita itu adalah bagaimana caranya supaya barang ini cepat laku kan gitu. Jadi kalau kita nggak live itu bagaimana cara berputarnya, bagaimana cara untuk berputarkan modal. Gitu kan, kita ini bukan modal yang kayak ratusan juta kayak orang-orang gitu. Modal kita yang sedikit, kita putar kayak gitu. Jadi ya kalau kita ngikutkan kata-kata mereka, stres ya. Jadi kita nggak berusaha lagi lah. Biarkan aja mereka kayak gitu, tapi di dalam diam mereka juga meminjam uang. Bukan meminjam uang, dalam diam juga mereka itu kayak kamu enak ya, mereka itu lihatnya itu yang enak-enaknya aja. Mereka itu nggak melihat kalau kita malam itu kita belanja, suamiku juga pulang kerja langsung belanja, temenin belanja ke sana gitu, kepala udah capek dari kantornya ke sana. Tapi di saat kita beli ini atau di saat kita menikmati ini jalan-jalan, ngomongnya jalan-jalan terus. Kayak nggak mikir apa, jalan-jalan terus gitu. Kerja terus salah, jalan-jalan terus salah. Padahal kita tuh nggak ada sih mengganggu orang ya, nggak ada kayak mengusik orang juga nggak ada, tapi seringkali orang mengusik kita ya. Apalagi menghakimi keluarga kita ya. Allah, ini ya sok-sok mesra apa segala macam gitu ya. Aku sih yes. Mereka itu kayak gitu. Jadi ya udah ya, apa yang mereka ucap itu ya welcome aja. Buktinya kita bisa lalui aja ya. Iya. Malah ya pokoknya keluarga kita ya bagus lah. Orang itu kalau orang lihatnya itu di hasilnya orang lihat. Ya kan, seringkali melihat di hasilnya. Ya prosesnya nggak mau tahu. Prosesnya mereka itu nggak mau tahu, sama dengan jualan juga dan juga tentang YouTube juga. Mau tahu tapi taunya tahu mencibir. Jadi intinya nggak malu lah ya. Nggak malu. Aku nggak pernah malu. Iya tetap. Karena juga aku kerja ini kan atas kemauanku sendiri juga dulu, dan kebetulan suami mendukung, sangat-sangat mendukung. Dan saya juga nggak malu, saya malah mendukung. Iya. Ya. Saya sangat mengapresiasi lah, istilahnya ya, istriku mau kerja keras loh, online live sampai tengah malam, wow, sampai jam 2 malam, wow. Kalau kita nggak bekerja keras, sampai kapan kita mau sukses? Kalau kita duduk-duduk aja, bagaimana kita mau sukses? Sedangkan orang kerja keras aja kadang nggak sukses. Ini kita duduk, apalagi sukses. Orang duduk. Maksudnya duduk nggak berbuat apa-apa. Kita di sini duduk untuk apa? Untuk apa? Ini cari duit ini loh. Jadi jangan sampai lupa ditonton ya. Jangan sampai ditonton. Oke lah, kalau begitu kita hanya sekedar mau coba podcast ini yang perdana. Ya, perdana, dan sekalian mau cerita-cerita tentang pengalaman jualan online yang yang PHP, ciri-ciri orang PHP. Dan buat teman-teman semua, bosku semua, apapun pekerjaanmu tetap semangat.
Yang penting halal. Jangan mau dengar cibiran orang, tetap lakukan yang terbaik. Contohnya tukang bangunan, ya kan, tukang bangunan. Ngapa sih kamu tukang bangunan? Tapi kalau kita mau belajar, kita bisa jadi kontraktornya loh. Ya kan? Dulu nyusun batu, sudah terbiasa tahu cara membangun, banyak belajar, jadi. Iya. Jadi apapun pekerjaanmu, lakukan dengan senang hati, lakukan seperti itu hobimu. Dan jangan lupa berdoa, tetap semangat. Oke bosku, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Oke, next nanti saya akan undang orang-orang yang Jangan lupa ditonton loh. Ini ada istri pengacara di sini. Oke, terima kasih.